Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada sore ini kita melanjutkan tentang pembahasan soal core value. Nah, di sini kita membahas sejumlah soal core value yang berisikan soal cerita. Nah, berikut ini soalnya, mari kita lihat bersama. Kita bahas bersama. Soal dan pembahasan core value. Nah, soal nomor 1, teman dekat Anda akan merayakan ulang tahun anaknya dan Anda diundang pada acara tersebut. Namun di sisi lain, Anda tiba-tiba di WA istri bahwa anak Anda terdiagnosis DBD. Bagaimana sikap Anda? Nah, ini apa core value-nya? Core value-nya apa? Dari soal nomor 1 ini. Ini teman dekat Anda akan Bagaimana jawabannya? Apakah A, memenuhi undangan tersebut dan mempercayakan anak Anda kepada istri? B, memenuhi undangan tersebut dan menghubungi istri di tempat pesta untuk memastikan kondisi anak Anda? Atau C, memenuhi undangan tersebut karena tidak enak pada teman dekat Anda? Atau D, membawa anak ke dokter dan meminta maaf kepada teman dekat bahwa Anda tidak bisa datang ke acara ulang tahun anaknya? Atau E, membawa anak ke dokter untuk dirawat, setelah itu langsung pergi ke acara ulang tahun anak teman dekat Anda? Oh ya, soalnya di zoom lagi ya. Nah, ini soal nomor 1. Yang mana jawabannya untuk soal nomor 1? Ya, untuk file yang ini belum ada di grup, nanti akan dikirimkan. Apakah A, B, C, D, atau E? Nilai core value itu ada 6 ya, dari akhlak. Akhlak berarti A yang pertama itu adalah nilai akhlak. Amanah, kalau K-nya kompeten, H-nya harmonis, L-nya loyal, A-nya adaptif, dan K-nya kolaboratif. Nah, ini nomor 1 termasuk yang mana? Ini termasuk bagian harmonis. Maka di sini jawabannya adalah yang E, membawa anak ke dokter untuk dirawat, setelah itu langsung pergi ke acara ulang tahun anak teman dekat Anda. Berarti kita menjalin hubungan dengan teman dekat. Jadi diantarkan anak ke dokter, setelah itu menghadiri acara ulang tahun anak teman dekat Anda. Soal nomor 2, Rimba adalah seorang pemimpin di sebuah perusahaan kerajinan dan cenderamata di Bali yang memberdayakan masyarakat sekitar sebagai pekerja. Suatu hari, salah seorang masyarakat sekitar yang difabel ingin melamar pekerjaan di tempatnya. Apa yang akan Anda lakukan, yang akan Rimba lakukan?
A. Menerimanya bekerja karena dia merupakan masyarakat sekitar. B. Menerimanya jika dia memiliki keahlian seperti yang dibutuhkan. Atau C. Menerimanya bekerja karena kasihan. Atau D. Menolaknya dan memilih masyarakat normal karena pekerjaan ini butuh fisik yang kuat. Atau E. Menerimanya dan menempatkan di bagian yang dia inginkan. Yang mana ini jawabannya? Nomor 2. B. Dia menerimanya jika dia memiliki keahlian seperti yang dibutuhkan. Nah, ini apa core value-nya? Soal nomor 2 ini. Ingin melamar pekerjaan. Berarti kompeten ya. Kompeten. Jadi soal core values ini hampir sama dengan soal TKP pada CPNS. Cuman komponennya aja yang berbeda. Kalau CPNS itu TKP komponennya apa? Pelayanan publik, jejaring sosial, sosial budaya, lalu anti radikalisme, TK, profesionalisme. Nah, kalau profesionalisme di CPNS itu kalau di BUMN itu namanya kompeten. Nah, berarti dia saling berhubungan. Kompeten. Selain itu kalau jejaring sosial itu kalau di BUMN itu namanya apa? Harmonis, menjalin hubungan dengan sesama karyawan. Jadi soal core values ini bersama dengan soal TKP pada CPNS. Soal nomor 3, Anda dihadapkan pada seorang pasien yang menderita DBD. Akan tetapi mereka tidak memiliki biaya untuk membayar biaya administrasi dan biaya pengobatan yang memang sudah ditetapkan sebagai prosedur pelayanan dan menjadi standar kepatuhan dari rumah sakit. Sedangkan fasilitas kesehatan yang mereka miliki sudah menunggak hampir 10 bulan dan belum dilunaskan karena tidak memiliki biaya semenjak ayah mereka meninggal dunia. Sebagai petugas kesehatan, yang Anda akan lakukan adalah A. Tetap mengikuti prosedur yang berlaku karena prosedur itu sudah memiliki standarnya sendiri dan sudah disahkan oleh pihak rumah sakit. B. Menyarankan pasien untuk berobat ke klinik agar biayanya lebih terjangkau dan bisa dibayar belakangan untuk memperhatikan aspek keselamatan pasien. C. Meminta izin kepada pihak rumah sakit untuk memberikan pelayanan khusus kepada pasien mengingat keadaan pasien yang perlu segera mendapatkan pertolongan. Atau D. Membayar biaya administrasi dan pengobatan pasien terlebih dahulu agar dapat ditangani oleh rumah sakit. Atau E. Memberikan obat yang sesuai dengan penyakitnya dan memberikan masukan untuk dirawat di rumah saja untuk meminimalisir biaya karena prosedur di rumah sakit sudah mengatur semua ketentuan. Yang mana jawabannya di sini? Untuk nomor 3. C ya, meminta izin kepada pihak rumah sakit untuk memberikan pelayanan khusus kepada pasien, mengingat keadaan pasien yang perlu segera mendapatkan pertolongan. Nah, ini apa core value-nya soal nomor 3 ini? Apa core value-nya yang dari akhlak ini? Loyal bukan enggak? Harmonis. Harmonis, menjaga hubungan.
Kemudian soal nomor 4. Anda adalah pegawai yang disiplin terhadap waktu. Ketika Anda di jalan, Anda sedang menemui remaja sekolah tawuran. Sedangkan Anda dikejar waktu karena atasan Anda akan mengadakan rapat dadakan yang sangat penting yang tidak bisa ditinggalkan. Dikarenakan akan membahas hal yang sangat penting. Apa yang Anda lakukan? Yang A, menonton remaja tawuran, setelah itu bergegas ke kantor tanpa mempedulikan apa yang terjadi pada remaja. B, mengolok-olok remaja tawuran, lalu bergegas pergi karena dikejar waktu. C, menangkap remaja tawuran dan mengajak warga sekitar untuk mengajar bareng-bareng. D, menelpon atasan dan melaporkan kejadian tersebut dan tidak ikut rapat. Atau E, memfoto tawuran tersebut dan upload ke media sosial. Yang mana jawabannya di sini? Nomor 4. Ini kata kuncinya, Anda adalah pegawai yang disiplin. Anda adalah pegawai yang disiplin terhadap waktu. Apa ya? Yang mana jawabannya? Apakah A, B, C, D, atau E? D. D, Bang. D. Ketika Anda di jalan, Anda sedang menemui remaja sekolah tawuran. Sedangkan Anda dikejar waktu karena atasan Anda akan mengadakan rapat dadakan. Nah, ini mana yang kita dahulukan? Kerja dahulu atau kita selesaikan tawuran ini? Permasalahan tawuran. Ini apa core value-nya? D, Kak. D. Ada yang menjawab C, ada yang menjawab D, yang menjawab A. Yang mana jawabannya soal nomor 4. Soal nomor 4 itu jawabannya adalah E, memfoto tawuran tersebut dan upload ke media sosial. Nah, ini berkaitan dengan profesional, kompeten. Jadi kita foto, lalu kita upload. Nah, dengan kita upload, berarti orang tahu, oh itu ada di jalan tersebut ada tawuran. Nah, berarti kita kasih tahu warga sekitar dengan cara mengupload. Kalau kita yang menyelesaikan tawuran, nanti bagaimana permasalahan urusan di kantor. Nah, jadi kita harus mengutamakan kantor. Adapun untuk yang tawuran di jalan itu cukup kita foto saja. Lalu kita upload, setelah itu langsung ke kantor. Bedanya sama A. Nah, di sini katanya menonton. Menonton, berarti kan kita menonton. Sedangkan di sini kita dikejar waktu. Sedangkan Anda dikejar waktu. Nah, kalau kita tonton berarti kan bisa jadi ketinggalan. Bisa saja tidak ikut rapat. Nah, karena atasan Anda akan mengadakan rapat. Kalau atasan mengadakan rapat, berarti kita harus ikut serta dalam rapat. Nah, karena Anda ini adalah pegawai yang disiplin terhadap waktu, nggak mungkin telat dalam rapat. Nggak mungkin telat.
Berarti kalau kita menonton, otomatis memakan waktu juga di sini. Nonton beberapa menit misalnya. Nah, maka di sini jawaban A kurang tepat. Jadi cukup kita foto saja, lalu kita upload. Nah, setelah itu pergi untuk rapat. Kemudian soal nomor 5. Randy adalah ketua kelompok pencak silat yang baru. Sebetulnya ia belum lama bergabung. Tetapi karena ia luwes dan mudah bergaul, akhirnya ia terpilih sebagai ketua. Ternyata setelah jadi ketua, sikapnya berubah. Ia cenderung menjadi kaku dan keputusan yang dibuat sulit untuk diubah. Jika Anda menjadi anggota pencak silat tersebut, tindakan yang Anda lakukan: A. Mengajak teman-teman lain untuk memberikan masukan ke Randy sehingga kelompok yang sudah solid tidak pecah. B. Mengajak dialog secara personal. C. Meminta Randy untuk tidak otoriter di forum formal sehingga menjadi kesepakatan bersama. D. Membentuk kelompok untuk menentang kebijakan yang dibuat Randy agar ia tahu kesalahan yang ia telah buat. Atau E. Mencari tahu penyebab mengapa Randy berubah sehingga lebih bisa memahami mengapa ia bertindak seperti itu. Mana jawaban ini? Soal nomor 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana di sini jawabannya? Soal nomor 5. C. Yang C, meminta Randy untuk tidak otoriter di forum formal sehingga menjadi kesepakatan bersama. Apakah ada jawaban yang lain? Kak. Yang A, mengajak teman-teman lain untuk memberikan masukan ke Randy sehingga kelompok yang sudah solid tidak pecah. Yang E. E, mencari tahu penyebab. Nah, Randy ini sebagai seorang ketua. Bagaimana cara kita menyampaikan nasihat kepada ketua? Apakah kita memberinya nasihat di depan orang banyak atau cukup kita berdua saja? Maksudnya antara kita dengan ketua, dengan berdua saja. Berarti yang tepatnya adalah B, mengajak dialog secara personal. Dialog secara personal. Jadi kalau kita memberi nasihat kepada seorang pemimpin, berarti bagusnya memberi nasihatnya itu secara personal, mengajak dialog secara personal, bukan di depan keramaian. Nomor 6. Anda adalah seorang kasih di Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut. Anda dikenal orang yang cukup patuh pada atasan. Suatu hari atasan Anda pergi ke keluar kota untuk urusan dinas yang cukup rahasia. Anda diminta untuk mengawasi pegawai yang secara ketat. Hal ini ditekankan oleh atasan karena ia mendapat laporan bahwa banyak karyawan yang sering telat datang dan pulang sebelum waktu kerja habis. Atasan juga berpesan agar Anda tidak memberitahukan kepada siapapun kemana ia pergi, karena tugas yang diembannya cukup rahasia. Anda menyatakan kesanggupannya untuk mengawasi karyawan dan memegang rahasia tersebut. Pada hari pertama atasan pergi, Anda menemukan 5 pegawai yang datang terlambat tanpa alasan yang jelas, dan 7 orang yang pulang sebelum jam kerja selesai. Pada hari kedua datang tamu pejabat penting dari provinsi yang mempunyai urusan penting yang berkaitan dengan tugas dan harus selesai hari itu juga. Ia memaksa Anda untuk memberitahu kemana atasan Anda karena sejak 2 hari terakhir atasan tidak bisa dihubungi. Tindakan yang Anda ambil dalam menghadapi tamu dari provinsi adalah A. Tetap tidak mengatakan kemana atasan pergi karena sudah berjanji.
B. Memberitahu kemana atasannya pergi, mengingat kondisi genting terjadi. Atau C. Berjanji akan segera menghubungi atasan, tetapi tetap memberitahu kemana atasan pergi. D. Mengatakan tidak tahu kemana atasan pergi. Atau E. Mengatakan kepada tamu dari provinsi, Anda tidak mempunyai wewenang untuk memberikan informasi. Nah, mana dia jawabannya? Soal nomor 6. Yang C, Kak. Ada yang jawab B, ada yang menjawab C. Di sini core value-nya adalah amanah, kepercayaan, amanah. Mana jawabannya yang lebih tepat? Ada yang menjawab B, ada yang menjawab C atau E? Kak. E mengatakan kepada tamu dari provinsi, Anda tidak mempunyai wewenang untuk memberikan informasi. Ya, di sini E yang lebih tepatnya. Karena kita harus menjunjung tinggi nilai amanah, core value. Jadi yang lebih tepat adalah E. Kalau B berarti kita tidak amanah, memberitahu kemana atasannya pergi, mengingat kondisi genting terjadi. Berarti kita tidak amanah. B kurang tepat. Nomor 7. Anda bekerja di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut. Anda di kantor tersebut posisinya sebagai pimpinan di bidang tertentu yang menangani banyak proyek. Anda memiliki staf hampir 100% wanita yang beraneka ragam sifat dan perilakunya, mulai dari yang suka menggunjing orang lain sampai yang suka menggoda suami orang. Apakah Anda merasa nyaman memiliki staf tersebut? A. Tidak seluruh staf seperti itu. B. Tidak, saya lebih suka staf yang sifat dan perilakunya baik. C. Saya menerima semua karakter staf selama itu pekerjaan di kantor selesai tepat waktu. Atau D. Saya menerima semua karakter apabila saya menginginkan tujuan tertentu. E. Masa bodoh dengan karakter mereka. Yang penting mereka mematuhi peraturan perintah saya. Yang mana jawabannya? Nomor 7. Yang B, Kak. Yang C. Yang C. Saya menerima semua karakter staf selama itu pekerjaan di kantor selesai tepat waktu. Yang B, Kak. Yang B. Tidak, saya lebih suka staf yang sifat dan perilakunya baik. Nah, berarti itu memilih jadinya. Di sini nilai core value-nya adalah adaptif, menyesuaikan dengan lingkungan, adaptif. Menyesuaikan dengan lingkungan. Berarti kalau yang B tidak adaptif jadinya. Tidak bisa menerapkan nilai adaptif. Saya lebih suka staf yang sifat dan perilakunya baik. Maka jawaban yang tepat di sini adalah C. Nomor 8. Kita hidup di negara yang memiliki ragam kepercayaan, budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda. Di perusahaan Anda sendiri terdiri dari orang-orang yang berbeda latar belakang. Banyak karyawan muslim yang mengeluhkan sulitnya beribadah karena ketersediaan tempat atau pada jam untuk beribadah mereka harus tetap bekerja. Sikap Anda yang A akan memfasilitasi tempat untuk beribadah mereka di lingkungan perusahaan. B. Mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk dicari solusinya. C. Karena pemilik perusahaan seorang non-muslim, maka itu sudah menjadi aturan yang harus dipatuhi karyawan. D. Memberikan kebijakan yang bersifat toleran kepada karyawan. Atau E. Bersifat toleran dan menyediakan semua fasilitas ibadah karyawan. Yang mana jawabannya? Nomor 8. Yang E, Kak.
Yang E, bersifat toleran dan menyediakan semua fasilitas ibadah karyawan. Nomor 9. Dalam mengurus beberapa dokumen, dibutuhkan beberapa dokumen dari instansi lain untuk sebagai syarat pengurusan dokumen yang diperlukan. Semisal, mengurus pembuatan KTP, Anda harus ke RT dahulu, meminta surat pengantar, lalu ke kelurahan, baru ke kecamatan. Itu pun terkadang terkendala blanko yang habis di kecamatan dan proses yang lama dari pihak kecamatan. Menanggapi permasalahan tersebut, maka sikap Anda A, memahami karena itu sudah bagian dari mekanisme pengurusan KTP. B, memberi masukan agar masyarakat diberi penjelasan mengenai hal tersebut. C, menanyakan kepada pihak kecamatan kenapa blanko habis. D, memaklumi saja karena KTP penting. E, tidak mempermasalahkan karena hampir seluruh Indonesia mengalami hal yang sama. Mungkin terkendala dari pihak pusat. Yang mana jawabannya? B. Yang B. Ada yang menjawab B. Apakah ada jawaban yang lain? Kalau B, memberi masukan agar masyarakat diberi penjelasan mengenai hal tersebut. Nah, ini apa core value-nya? Soal nomor 9. Soal nomor 9 ini adalah kolaboratif, kerjasama. Kolaboratif. Jadi jawabannya adalah B, memberi masukan agar masyarakat diberi penjelasan mengenai hal tersebut. Soal nomor 10. Aparatur sipil negara atau PNS harus dapat berperan dalam membangun suasana kondusif di media sosial. Yang dewasa ini telah menjadi sarana komunikasi yang sangat dinamis. Oleh karena itu, dalam menggunakan media sosial, pegawai ASN harus menjunjung tinggi nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN. Banyak kasus yang terjadi karena menyebar hoaks sehingga ASN terjerat hukum, sehingga sangat mencoreng nama baik ASN. Selain itu, tidak diperbolehkan juga melakukan ujaran kebencian terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, serta pemerintah. Sikap Anda sebagai ASN adalah: apakah A, taat dan patuh terhadap Undang-Undang ITE, serta memberi pemahaman terhadap rekan kerja tentang bahaya hoaks dan ujaran kebencian yang akibatnya akan berurusan dengan hukum. B, lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial agar tidak terjerumus ke dalam berita yang belum tentu benar adanya. C, media sosial sudah menjadi perkembangan zaman dan seharusnya pemerintah tegas dalam penindakan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. D, tidak ikut serta dalam menyebarkan berita yang belum jelas sumbernya karena bisa menimbulkan masalah hukum, dan selalu menegur apabila ada rekan kerja yang mengirim pesan berisi ujaran kebencian yang belum tentu kebenarannya. E, aktif dalam memerangi hoaks dan ujaran kebencian sesuai Undang-Undang ITE dan mengusulkan kepada atasan pentingnya sosialisasi bahaya hoaks dan ujaran kebencian. Yang mana jawaban nomor 10? Ini sikap Anda sebagai ASN. Sikap Anda sebagai ASN.
Nah, kalau kita sebagai ASN itu yang A, kita hanya bisa taat dan patuh terhadap undang-undang ITE serta memberi pemahaman terhadap rekan kerja tentang bahaya hoaks dan ujaran kebencian yang akibatnya akan berurusan dengan hukum. Oh, jawabannya yang tepat adalah yang A. Soal nomor 11. Banyak karyawan dari perusahaan yang Anda pimpin tiba-tiba mengundurkan diri. Di antaranya merupakan karyawan yang berprestasi dan berkinerja baik. Anda mengetahui jika kebanyakan alasan pengunduran diri karyawan tersebut adalah karena perusahaan tidak memberi kesempatan pada karyawannya untuk mengembangkan diri. Di sisi lain, keuangan perusahaan sedang tidak memungkinkan untuk hal tersebut. Sedangkan jika hal ini terus dibiarkan, akan berdampak buruk dan merugikan perusahaan Anda karena kehilangan SDM yang bagus. Sikap Anda, A. Pimpinan sendiri harus memberikan pembekalan tersebut agar karyawan bisa mengembangkan dirinya ke arah yang lebih baik. B. Pemilik perusahaan harusnya lebih peka terhadap karyawan dan memfasilitasi pengembangan diri mereka. C. Semua perusahaan ingin karyawannya berkembang, tapi karena kondisi keuangan perusahaan sedang tidak mendukung, hal ini tidak terhindarkan. D. Memberikan karyawan kesempatan pengembangan diri dengan mengikutkan pelatihan. Atau E. Memberikan karyawan kesempatan untuk mengembangkan diri dengan cara mengikutkan seminar. Yang mana jawabannya? Soal nomor 11. Di sini banyak karyawan yang mengundurkan diri. Banyak karyawan yang mengundurkan diri. Jawaban yang tepat di sini adalah A. Pimpinan sendiri harus memberikan pembekalan tersebut agar karyawan bisa mengembangkan dirinya ke arah yang lebih baik. Soal nomor 12. Pagi ini seperti biasanya Anda selalu sibuk dengan rutinitas di pekerjaan sebagai seorang customer service pada sebuah rumah sakit pemerintah. Ketika Anda sedang asik bekerja, datanglah seorang ibu-ibu tua yang ingin menanyakan prosedur penggunaan BPJS Kesehatan untuk proses rawat inap anaknya yang sedang sakit dan membutuhkan perawatan secepatnya agar sakitnya tidak bertambah parah. Setelah Anda menjelaskan panjang lebar dengan bahasa yang mudah dimengerti beberapa kali kepada sang ibu, namun ternyata ibu tersebut tampak sangat kebingungan dan mengatakan bahwa dia tidak mengerti sama sekali dengan prosedur yang Anda jelaskan. Bagaimana sikap Anda? A. Menjelaskan secara pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh ibunya agar dia tahu maksud dari apa yang Anda jelaskan. B. Menjelaskan dengan sabar sembari mengajak sang ibu untuk tenang terlebih dahulu agar lebih fokus ketika Anda menjelaskan. Jika masih kebingungan, Anda akan membantu ibu tersebut untuk proses pengurusannya. Atau C. Menjelaskan secara perlahan tahapan demi tahapan yang harus dilakukan ibu tersebut dengan bahasa yang santun agar sang ibu paham maksud dari apa yang Anda jelaskan. Atau D. Meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya. E. Meminta teman Anda yang lebih berpengalaman dalam melayani keluarga pasien yang kebingungan dalam memahami prosedur yang ada. Gimana jawabannya? Soal nomor 12. B. Nomor 12. B. Menjelaskan dengan sabar sembari mengajak sang ibu. Apakah ada jawaban yang lain selain B?
Nah, di sini setelah Anda menjelaskan panjang lebar dengan bahasa yang mudah dimengerti beberapa kali. Nah, berarti kita ada sering nih beberapa kali kepada sang ibu. Namun ternyata ibu tersebut tampak sangat kebingungan. Artinya kita ada sering memberitahu ke ibu, tapi ibu tersebut masih bingung. Nah, nggak mungkin yang B. Kalau kita jelaskan lagi, malah dia di sini kita udah menjelaskannya beberapa kali, bukan satu kali, tapi udah sering beberapa kali. Jadi nggak mungkin jawabannya yang B. Nah, kalau ibunya tampak bingung, maka kita suruh anggota keluarganya yang lain. Maka jawaban yang tepat di sini adalah D. Soal nomor 13. Mahar baru saja diterima bekerja di salah satu pabrik pengolahan logam. Sebagai pegawai baru, tentu Mahar belum terlalu mengenal jenis-jenis pekerjaan dan cara menyelesaikannya. Suatu malam, tiba-tiba Mahar ditugaskan manajernya untuk menyelesaikan tugas seorang rekannya yang tiba-tiba memutuskan untuk keluar dari berhenti bekerja. Mahar jelas kaget dan kesulitan dengan penugasan itu, tapi ia tidak punya pilihan lain selain menjalankan perintah atasan. Apalagi manajer tadi memang memberikan tugas tersebut karena kagum melihat track record Mahar sebagai mahasiswa lulusan terbaik. Menurut Anda apa yang harus dilakukan Mahar? A. Mempertanyakan dan menawarkan manajernya karena merasa takut hasilnya tidak maksimal. B. Segera berusaha memulai dan menyelesaikan sebisanya saja, yang penting selesai. C. Tidak perlu buru-buru menyelesaikannya karena pekerjaan tersebut bukan merupakan tugas pokok. D. Segera berusaha memulai untuk menyelesaikan tugas itu dan berusaha menyelesaikannya sesempurna mungkin. Atau E. Meminta orang lain mengerjakan asalkan bisa selesai tepat waktu. Apa jawaban nomor 13? D. Jawabannya adalah D. Segera berusaha memulai untuk menyelesaikan tugas itu dan berusaha menyelesaikannya sesempurna mungkin. Jadi kita di sini haruslah disiplin. 14. Hadi adalah seorang penyuluh pertanian dan peternakan yang ditugaskan oleh pemerintah kabupaten di suatu desa yang sebagian besar sawahnya mengalami gagal panen karena musim hujan yang terus-menerus. Para penduduk berpendapat bahwa musibah itu adalah takdir Tuhan yang tak bisa ditolak dan tak bisa diubah. Tak hanya itu, para petani tersebut juga menolak penyuluhan dan pelatihan yang diadakan di balai desa. Mereka berpegang teguh bahwa gagal panen adalah hal yang lumrah jika belum memberikan sesajen yang mahal pada para danyang. Padahal Hadi tahu hal yang terjadi di desa tersebut akibat pola tanam, pembibitan, dan pemeliharaan sawah yang salah. Dalam kasus ini, sikap Hadi seharusnya A. Tetap memberikan pengarahan pada petani, tapi dengan cara lebih menekankan melalui Dinas Pertanian. B. Tidak jadi memberikan pengarahan dan melaporkan kepada atasannya yang memerintah. C. Tetap memberikan pengarahan tanpa memaksa petani, karena petani selalu konservatif. D. Tetap memberikan arahan dan motivasi pada petani, sehingga bisa meyakinkan mereka agar bersedia mengubah kebiasaan lama dengan proyek percontohannya. Atau E. Tidak ambil pusing dengan pandangan para petani, karena merasa tidak ikut memiliki sawah. Nah, yang mana di sini jawabannya? Jadi permasalahannya ini bukan karena maksudnya petani ini meyakini bahwa hal yang lumrah, padahal sebenarnya ini terjadi karena akibat pola tanam, pembibitan, dan pemeliharaan sawah yang salah.
Maka apa sikap Hadi seharusnya di sini? D. Ya, tetap memberikan arahan dan motivasi pada petani sehingga bisa meyakinkan mereka agar bersedia mengubah kebiasaan lama dengan proyek percontohannya. Nomor 15. Anda adalah seorang ketua dari sebuah perkumpulan seni grafiti di kota Anda yang memiliki aturan bahwa setiap anggota perkumpulan tersebut dilarang mencoret-coret fasilitas umum di kota. Suatu ketika Anda mendapati salah satu anggota perkumpulan Anda yang melanggar peraturan tersebut. Sikap Anda menghadapi anggota yang melanggar peraturan tersebut adalah A. Mengingatkan dan meminta masing-masing anggota untuk membaca kembali kesepakatan yang sudah dibuat. B. Menegur dan mengingatkan kembali akan pernyataan yang sudah dibuat bersama, serta meminta yang bersangkutan konsisten dengan apa yang sudah dinyatakan dalam kesepakatan bersama. C. Sekedar mengingatkan saja, mengingat anggota kelompok adalah orang dewasa yang semestinya sudah tahu apa yang harus dilakukan. D. Mengingatkan bahwa setiap pelanggaran ada konsekuensinya. Atau E. Menegur dan menunjukkan pelanggaran yang sudah dilakukan. Nomor 15. Yang B. Jawabannya adalah B. Menegur dan mengingatkan kembali akan pernyataan yang sudah dibuat bersama, serta meminta yang bersangkutan konsisten dengan apa yang sudah dinyatakan dalam kesepakatan bersama. Nomor 16. Fulan, teman kantor Anda harus menyelesaikan laporan yang sangat penting dan berkaitan dengan pengambilan keputusan mengenai shift untuk 1 bulan ke depan pada hari ini. Padahal 10 menit lagi jam kantor akan berakhir. Ketika menghadapi situasi seperti si Fulan, yang akan saya lakukan adalah A. Tetap fokus menyelesaikan laporan secara maksimal, bila perlu melampaui jam kerja. B. Bila memang tidak mampu, mempercayakan pada teman yang lain. C. Menyelesaikan laporan sesegera mungkin agar bisa segera beristirahat. D. Mengalihkan pengambilan keputusan pada shift baru. E. Menyelesaikan masalah secepat mungkin karena menunjukkan komitmen bekerja. E. Gimana di sini? E. Yang mana? Ada yang jawab A, ada yang jawab E. Nomor 16. Mana yang lebih tepatnya? Apakah A atau E? Nah, ada juga yang menjawab C. E. E. Nah, kalau C di sini menyelesaikan laporan sesegera mungkin. Nah, di belakang ini nggak enak didengar. Agar bisa segera beristirahat. Nah, ini nggak enak didengar nih. Maksudnya bermakna negatif di sini. Agar bisa segera beristirahat. Jadi jangan memilih jawaban-jawaban yang seperti ini. Yang mengandung bermakna negatif. Artinya kalau agar bisa segera beristirahat, berarti kita artinya apa? Nah, jadi dalam tanda kutip ya Bapak Ibu, agar bisa segera beristirahat. Nah, mana yang lebih tepat? Apakah A atau E? Yang A tetap fokus menyelesaikan laporan secara maksimal, bila perlu melampaui jam kerja. Yang E menyelesaikan masalah secepat mungkin, karena menunjukkan komitmen bekerja. Jawabannya adalah E, menyelesaikan masalah secepat mungkin, karena menunjukkan komitmen bekerja. 17. Ketika Anda hendak berangkat ke kantor,
Anda melewati jalan raya dan Anda melihat banyak orang membuang sampah di dekat tempat pembuangan sampah dan sampah tersebut berserakan di pinggir jalan yang mengganggu pandangan dan jalannya kendaraan. Apa yang Anda lakukan melihat keadaan tersebut? A. Segera merapikan sampah itu tanpa pikir panjang demi kepentingan penggunaan jalan lain dan masyarakat banyak. B. Melewati dan membiarkannya begitu saja karena bukan tanggung jawab saya. C. Memberitahu orang yang ada di sekitar jalan untuk memungut sampah tersebut dan membuang pada tempat pembuangan sampah yang telah disediakan. D. Memvideo dan foto selanjutnya diviralkan melalui media sosial agar semua orang paham kondisi di sekitar tempat pembuangan sampah. Atau E. Menelpon pihak yang berwenang yang bertanggung jawab dengan sampah ini. Oke. Berarti di sini ada Anda melihat banyak orang yang membuang sampah di dekat tempat pembuangan sampah dan sampah tersebut berserakan. Berarti kita melihat sampah yang berserakan. Yang mana yang lebih tepat? D. D. Dia memvideo dan foto selanjutnya diviralkan melalui media sosial agar semua orang paham kondisi di mana di sekitar tempat pembuangan sampah. Soal nomor 18. Siang ini Anda menerima panggilan untuk proses rekrutmen pada sebuah perusahaan. Ketika Anda berangkat untuk mengikuti rekrutmen tersebut, di tengah perjalanan Anda melihat kerumunan orang di pinggir jalan dan ternyata telah terjadi kecelakaan dengan korban tabrak lari. Sedangkan Anda harus sesegera mungkin sampai di perusahaan untuk memulai seleksi. Maka sikap Anda: A. Tetap melanjutkan perjalanan untuk tepat waktu mengikuti tes pekerjaan. B. Mengabaikannya karena harus mengikuti tes yang akan dimulai sebentar lagi. C. Tetap melanjutkan perjalanan setelah yakin ada orang yang menolongnya. D. Menolongnya kemudian membawanya ke rumah sakit atau kantor polisi. E. Mengejar pelaku tabrak lari dan memintanya untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang C. Nomor 18. C. C. Yang C. Tetap melanjutkan perjalanan setelah yakin ada orang lain yang menolong. Yang A. Tetap melanjutkan perjalanan untuk tepat waktu mengikuti tes pekerjaan. Mana yang lebih tepat? Nah, kalau yang C, di sini melanjutkannya ketika setelah yakin ada orang lain yang menolong. Nah, kalau misalnya 1 jam baru ada yang menolong, gimana? Baru kita melanjutkan perjalanan. Ya, telat nantinya. Katanya kita melanjutkan perjalanan ketika sudah ada orang menolong. Ketika sudah ada orang menolong, berarti itu telat tes kita nantinya. Kalau yang C, setelah yakin ada orang lain yang menolong. Kalau orang itu datang ketika 1 jam kemudian, gimana? Nah, gitu. Maka jawabannya di sini adalah A. Tetap melanjutkan perjalanan untuk tepat waktu mengikuti tes pekerjaan. Jadi di sini dituntut untuk disiplin. 19. Anda ditunjuk menjadi seorang pemimpin pada sebuah tim dari berbagai lulusan universitas terkemuka. Akhir-akhir ini tim Anda mendapatkan banyak tugas dengan deadline yang lumayan singkat. Akan tetapi tim Anda selalu berhasil menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan hasil yang memuaskan. Banyak yang menilai jika kinerja tim Anda sangat bagus. Menurut Anda apa penyebabnya?
A. Seluruh anggota tim bekerja dengan disiplin dan profesional dalam menyelesaikan tugas. B. Semua anggota tim menjiwai tujuan tim. C. Anggota tim masing-masing mempunyai potensi yang bagus di setiap bidangnya. D. Kekompakan, bermusyawarah, mufakat dalam bekerja. E. Motivasi yang bagus kepada seluruh anggota tim. Berarti di sini menanyakan pendapat kita terkait kinerja tim yang sangat bagus. Yang A. Yang mana? Yang A. Seluruh anggota tim bekerja dengan disiplin dan profesional dalam menyelesaikan tugas. Atau ada jawaban yang lain selain A? Nah, di sini akhir-akhir ini tim Anda mendapatkan banyak tugas dengan deadline yang lumayan singkat. Deadline yang lumayan singkat, akan tetapi tim Anda selalu berhasil. Nah, berarti kan mereka itu disiplin, selalu berhasil menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Atau D. Kekompakan, bermusyawarah, mufakat dalam bekerja. Kalau kompak berarti kolaborasi ya. Menjunjung core value kolaborasi. Nah, yang lebih tepatnya di sini adalah yang A. Di sini katanya deadline-nya lumayan singkat. Lalu di sini mereka itu juga berbagai lulusan universitas terkemuka. Berarti mereka itu bisa dikatakan sebagai profesional. Nah, maka jawabannya adalah yang A. Ini menyatakan pendapat kita terhadap kinerja tim yang bagus. Nomor 20. Pagi ini Anda datang dengan terburu-buru ke kantor. Hal ini disebabkan karena jalanan macet parah, sehingga membuat kendaraan yang Anda bawa tidak dapat bergerak dan stuck cukup lama di jalan raya. Sehingga pada saat sampai di kantor, Anda hampir telat. Sedangkan semua karyawan setiap paginya diwajibkan untuk melakukan absen berbasis teknologi, yang jika Anda telat maka dianggap tidak hadir. Pada saat Anda hendak buru-buru menuju tempat absen, Anda melihat seorang ibu-ibu sedang kebingungan untuk mencari pelayanan. Sedangkan satpam yang biasanya bertugas menunjukkan tempat itu belum hadir. Apa yang akan Anda lakukan? A. Memberitahu arah tempat layanan tersebut, kemudian absen. B. Menyuruh menunggu karena petugas belum hadir. C. Menyapa ibu itu dan menanyakan keperluannya, kemudian kamu tinggal. D. Mengajak ibu-ibu untuk ikut kamu absen sehingga bisa menanyakan keperluan dan mengantarkannya. E. Mengantarkannya ke tempat yang dia tuju baru absen. Nomor 20. Yang mana di sini? Nomor 20. Ini kita di sini kalau tidak absen, kalau telat saja absen itu dianggap tidak hadir. Lalu ketika ngambil absen, ketika kita menuju tempat absen, ada seorang ibu yang kebingungan untuk mencari pelayanan. Nah, apa tindakan kita? Mengajak ibu itu, yang D, mengajak ibu itu untuk ikut kamu absen sehingga bisa menanyakan keperluan dan mengantarkannya. Apakah ini sopan? Kita suruh, Bu, ayo Bu ke sini dulu Bu, ke tempat absen saya dulu ya Bu. Apakah ada yang mau? Misalnya kalau ngambil absennya di lantai 2 gimana? Ayo ke lantai 2 Bu, nunggu saya absen dulu Bu. Nah begitu.
Apakah mungkin yang D mengajak ibu itu untuk ikut absen? Nah, itu maknanya kalau yang D. Nah, yang lebih bagusnya itu adalah yang mana? Kalau yang B menyuruh menunggu karena petugas belum hadir. Nah, kalau petugasnya nggak hadir gimana? Nggak hadir di hari itu. Ibaratnya alfa atau ada halangan yang lainnya. Disuruh juga tunggu dulu Bu. Seperti itu ya. Karena petugasnya belum hadir. Ternyata petugasnya nggak hadir di hari itu. Gimana? Padahal kita di sini tahu pelayanannya. Maka jawaban yang lebih tepatnya adalah yang A, memberitahu arah tempat layanan tersebut, kemudian absen. Kasih tahu aja, misalnya Bu itu di sebelah kanan Bu, di sebelah kiri Bu misalnya. Belok kanan, belok kiri misalnya, lurus saja ke depan Bu. Nah begitu. Kemudian kita absen. Maka jawaban yang lebih tepat adalah yang A. 21. Dalam rangka merayakan ulang tahun anak rekan kerja Anda yang sangat dekat dengan Anda, rekan Anda mengundang Anda dan meminta Anda untuk datang ke acara ulang tahun anaknya tersebut yang akan diadakan besok malam di sebuah restoran cepat saji tidak jauh dari kontrakan Anda. Anda tahu persis sudah pasti akan diadakan pesta untuk anak-anak yang sangat meriah. Padahal Anda sendiri sangat tidak menyukai anak-anak. Maka yang Anda lakukan, A. Menelpon dan memohon maaf karena tidak akan hadir dan memberi kado di lain kesempatan. B. Hadir sebentar saja, memberikan kado dan segera pulang untuk menghargai undangannya. C. Datang dengan ekspresi yang tidak menyenangkan karena banyak anak-anak. D. Datang dan memberi kado dan mengikuti acara sampai selesai. E. Tidak datang tanpa konfirmasi apapun. Karena jika datang, Anda akan merasa sangat terganggu dengan keberadaan anak-anak. Di sini kita tidak menyukai anak-anak. Namun, yang mengajak ulang tahun itu adalah rekan kerja yang sangat dekat. Setelah lainnya adalah sahabat, misalnya sahib. B. Yang mana yang lebih tepat? B. B. Hadir sebentar saja, memberikan kado, dan segera pulang untuk menghargai undangannya. Atau D. Datang dan memberi kado, dan mengikuti acara sampai selesai. Nah, di sini kita menjaga hubungan atau nilai value-nya adalah harmonis. Maka mana yang lebih tepat, apakah B atau D? Atau ada jawaban yang lain? Kalau yang lain itu mengandung makna negatif ya. Nah, di sini masalahnya yang mengadakan ulang tahun itu adalah rekan kerja yang sangat dekat dengan Anda. Nah, kalau rekan kerja yang sangat dekat, mana yang lebih bagus? Apakah hadir sebentar atau mengikuti sampai selesai? Padahal kita udah dekat nih dengan orang nih. Malah sangat dekat sekali. Setiap ada kegiatan kita selalu berdua dengannya, misalnya kan. Nah, berarti kalau ada seperti ini, ya kita ikuti sampai acara selesai. Maka jawabannya adalah D. Datang dan memberi kado dan mengikuti acara sampai selesai. Karena di sini
Yang mengundang kita adalah rekan kerja yang sangat dekat dengan Anda. 22. Dwi diminta untuk membentuk kelompok kerja dengan tugas yang cukup rahasia. Sebelum bekerja, masing-masing anggota diminta untuk membuat fakta integritas untuk tidak memberitahukan kepada siapapun. Masing-masing anggota memiliki tugas yang cukup spesifik, namun cara pengerjaannya mempunyai aturan yang sama. Pada waktu tertentu mereka berkumpul untuk memberikan laporan capaian target. Jika Anda adalah Dwi, hal yang Anda periksa berkaitan dengan hasil kerja adalah A. Kesesuaian hasil dan target yang telah ditentukan. B. Keakurasian dari hasil kerja yang telah ditentukan yang mencakup ketelitian, kuantitas, dan kualitas hasil kerja. C. Kesesuaian jumlah hasil kerja dengan kemampuan masing-masing anggota. D. Kedisiplinan dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Atau E. Membandingkan kontribusi masing-masing anggota terhadap capaian kelompok. Nomor 22. Gimana jawabannya nomor 22? Apa yang harus diperiksa terkait hasil kerja? Yang harus diperiksa itu adalah keakuratan dari hasil kerja yang telah ditentukan yang mencakup ketelitian, kuantitas, dan kualitas hasil kerja. Maka jawaban di sini adalah B. Keakuratan. Nomor 23. Anda sedang mengendarai motor dengan agak terburu-buru karena khawatir telat sampai di kantor. Di tengah perjalanan, dari jauh terlihat ada sepasang laki-laki dan perempuan berpakaian serba putih hitam menghentikan setiap kendaraan yang melintas di hadapannya dengan panik. Namun sepertinya tidak mendapat respon yang baik. Motor Anda pun di stop laki-laki itu, meminta bantuan Anda untuk mengantarkan istrinya yang akan melaksanakan ujian TKD BUMN dalam waktu kurang lebih 30 menit lagi. Karena motor yang mereka tumpangi mengalami bocor ban dan sedang ditangani oleh bengkel. Rupanya tempat yang dituju kebetulan satu arah. Namun bukanlah jalur tercepat yang biasa Anda lewati untuk sampai di kantor. Yang akan Anda lakukan adalah A. Menyarankan kepada laki-laki itu agar sebaiknya istrinya naik ojek saja dan mengatakan bahwa saya sedang terburu-buru. B. Menolaknya dengan tegas karena saya tidak ingin telat. C. Mengantarkan istrinya dengan syarat harus membayar ongkos. D. Mengantarkan hanya setengah jalan karena saya harus melintas jalur yang berbeda untuk cepat sampai di kantor. E. Mengantarkan istrinya sampai ke tempat yang dituju, meskipun dengan konsekuensi pasti saya akan telat sampai di kantor. Nomor 23. Gimana jawabannya? Nah, kalau kita antarkan nanti kita telat. Walaupun arahnya sama, cuman jalan yang tersebut jalan yang lama sampai ke kantor. Padahal di sini kita dalam keadaan terburu-buru karena takut terlambat sampai di kantor. Nah, apakah mungkin kita mengantarkan orang tersebut? Nggak mungkin ya, karena nggak mungkin maka jawabannya adalah yang A. Menyarankan kepada laki-laki itu agar sebaiknya istrinya naik ojek saja dan mengatakan bahwa saya sedang terburu-buru. Maka jawabannya adalah yang A.
Jadi kita cari kata kunci dari suatu permasalahan. Apa masalahnya? Lalu kita cari mana solusi yang paling baik, yang terbaik sekali. Jadi usahakan kepentingan kita dalam menyelesaikan tugas di kantor. Salah satunya disiplin tepat waktu. Nomor 24, kamu adalah seorang penjaga kios. Ada seorang pembeli yang datang pada saat itu dan meminta untuk menukar uangnya dari jumlah yang besar, uang 100.000, untuk dipecahkan menjadi recehan. Saat itu kamu berpikir bagaimana cara untuk menanganinya. Sedangkan uang yang tersimpan di laci kios memang sebagian besar adalah uang recehan dan sisa diantaranya adalah uang dengan jumlah yang besar. Apa yang akan Anda lakukan? A. Kamu bersedia menerimanya karena kamu sedang membutuhkan uang besar sebagai pengembalian. B. Kamu bersedia menerimanya karena membantu orang yang sedang membutuhkan, akan diberi kemudahan juga untuk menanti. C. Kamu tidak bersedia menerimanya karena jika kamu menukarkannya, maka uang recehan akan semakin sedikit. Kamu akan kesusahan melakukan pengembalian jika ada pelanggan lain yang memberikan uang besar. D. Kamu tidak bersedia menerimanya karena sedang tidak ingin melakukan tukar-menukar uang karena sudah pasti kamu akan kesulitan. E. Kamu berpikir untuk menerimanya atau tidak karena jika kamu menerima, maka uang besar akan semakin banyak dan kamu akan kesusahan untuk melakukan pengembalian. Sedangkan di sisi lain, kamu juga membutuhkan uang besar untuk membeli barang-barang lain di toko. Yang mana jawabannya untuk nomor 24. Di sini kita sebagai seorang penjaga kios. Ada orang yang mau menukarkan uang senilai 100.000 rupiah dipecahkan dengan uang recehan. Apa tindakan kita? Apakah bersedia atau tidak? Atau berpikir? Masih ragu-ragu? Nomor 24 di sini jawabannya adalah C. Kamu tidak bersedia menerimanya. Ya, karena di sini kita menjaga kios, nanti takutnya kalau ada orang mengasihkan belanja dengan uang besar, berarti kan butuh pengembalian. Nah, kalau kita tukar nanti dengan orang ini, nah nanti akan kesulitan dalam pengembaliannya. Maka bagusnya kita tolak. Maksudnya tidak bersedia menerimanya. Alasannya adalah yang C. Soal nomor 25. Pada akhir tahun ini, Anda sudah merencanakan untuk berlibur ke luar kota bersama keluarga. Tiba-tiba malamnya sebelum liburan, rekan kerja Anda meminta bantuan Anda untuk membantu menyelesaikan tugas kantor. Bagaimana sikap Anda? A. Membatalkan liburan dan bersedia membantu menyelesaikan tugas kantor demi kebaikan organisasi. B. Tetap berangkat liburan dan membantu mengerjakan tugas teman Anda ketika ada waktu luang. C. Berusaha membantu menyelesaikan tugas tersebut melalui surat elektronik dalam waktu 6 jam sebelum Anda berangkat berlibur. D. Tetap berangkat berlibur dan membantu menyelesaikan tugas teman Anda melalui telepon atau aplikasi percakapan singkat. E. Membiarkan rekan kerja Anda menyelesaikan tugas tersebut sendiri, karena itu sudah menjadi bagian tanggung jawabnya dalam pekerjaan. Nah, di sini kita berlibur ke keluar kota, sedangkan ada teman yang butuh bantuan untuk menyelesaikan tugas kantor. Di mana dia di sini? 25. Nah, kalau diri pribadi gimana?
Apakah yakin menjawabnya mengerjakan yang opsi C? Padahal kita sedang liburan nih. Lalu ada teman yang minta butuh bantuan. Apakah yakin mau mengerjakan yang C? Nah, kalau dalam soal seperti ini, kita haruslah memilih jawaban yang terbaik. Mana yang terbaik di sini? Dua puluh lima jawabannya adalah yang mana? Apakah C atau D? D ya, tetap berangkat berlibur dan membantu menyelesaikan tugas teman Anda melalui telepon atau aplikasi percakapan singkat. Jadi hubungan dengan keluarga tetap berjalan, lalu hubungan dengan teman juga tetap berjalan. Nah, bisa membantu teman. Ini menjaga keharmonisan antara keluarga dan teman. Nomor 26, saya sudah punya janji dengan teman saya untuk pergi menonton bioskop pada Sabtu malam. Namun saya melihat update di Instagram bahwa jadwal film tersebut diundur, yakni dimulai pukul 21 dari jadwal sebelumnya pukul 19.00. Saya pun menginfokan kepada teman saya, dan teman saya oke-oke saja. Namun ketika saya akan berangkat, ibu melarang saya untuk pergi menonton. Saya akan A. tetap menonton, B. tetap menonton karena sudah berjanji, C. memberi penjelasan kepada ibu bahwa saya sudah punya janji, D. membatalkan menonton, E. memberi penjelasan kepada ibu bahwa saya sudah punya janji dengan teman, namun ibu tetap melarang. Yang mana di sini? Nomor 26. Ini berkaitan dengan core value, yaitu amanah, janji. Amanah. Maka kita coba dulu yang C, memberi penjelasan kepada ibu bahwa saya sudah punya janji. Jadi kalau kita sudah berjanji itu harus ditepati. Nomor 27. Anda seorang mahasiswa yang mendapatkan tugas materi dalam kelompok dan dijadwalkan untuk presentasi besok, dan Anda ditunjuk sebagai ketua kelompok. Dalam kelompok Anda terdiri dari 4 orang termasuk Anda. Ketika dalam proses penyusunan materi, Anda sudah mengetahui kemampuan akademis rekan-rekan satu tim Anda, sehingga Anda tahu mana orang yang mampu membantu menyusun materi dengan baik dan yang tidak baik. Bahkan Anda mengetahui mana yang pasif, hanya mengandalkan rekannya yang lain, dan mana yang tidak. Bagaimana sikap Anda? A. membagi tugas penyusunan materi sesuai dengan kemampuan akademis masing-masing anggota. B. membagi tugas penyusunan materi sama rata kepada seluruh anggota tanpa memandang kemampuan mereka sama sekali. C. membagi tugas penyusunan materi hanya kepada anggota yang pandai saja dan mengabaikan anggota yang lainnya. D. membagi tugas penyusunan materi hanya kepada anggota yang pandai saja dan yang tidak pandai diberi tugas yang lain, seperti mencetak materi atau print, menjilid makalah. Lalu yang E, membagi tugas penyusunan materi sama rata kepada seluruh anggota tanpa memandang kemampuan mereka sama sekali, dan memberikan hukuman kepada anggota yang tidak mau menjalankan pembagian tugas tersebut dengan mengeluarkan dari keanggotaan. Namanya tidak dicantumkan dalam daftar nama anggota. Bagaimana cara pembagiannya? Nomor 27.
bagaimana cara membaginya? Kita tahu mana yang bisa bekerja dengan baik dan mana yang tidak. Maka yang lebih tepat di sini adalah yang E. Membagi tugas penyusunan sama rata. Tunggu dulu ya. Ini E atau A ya? Kalau yang A gimana? Membagi tugas penyusunan materi sesuai dengan kemampuan akademis masing-masing anggota. Nah, masalahnya di sini Anda seorang mahasiswa yang mendapatkan tugas materi dalam kelompok dan dijadwalkan untuk presentasi besok. Nah, di sini besok ya. Presentasinya besok. Dan kita tahu kemampuan akademisnya. Anda sudah mengetahui kemampuan akademis rekan-rekan. Nah, mana yang baik dan mana yang tidak. Nanti kalau kita pilih yang E, takutnya ada yang tidak membuat. Pada presentasinya ini besok. Kalau tidak membuat, nah makin kacau nanti. Jadi bagusnya membagi tugasnya gimana? Yang A sesuai dengan kemampuan akademisnya masing-masing. Kalau yang B itu sama rataan. Jadi bagusnya sesuai dengan kemampuan. Nah, kalau yang D, bagi tugas penyusunan materi hanya kepada anggota yang pandai saja. Kepada anggota yang pandai saja. Berarti meremehkan yang lain dia. Meremehkan yang lain. Bagusnya nomor 27 ini adalah yang A. Sesuai dengan kemampuan. 28. Salah seorang rekan kerja Anda mengajak Anda untuk menggunakan salah satu media penyimpanan awan yang disediakan oleh pihak ketiga untuk mendukung tugas-tugas kantor. Namun Anda menyadari bahwa media penyimpanan dari pihak ketiga rentan dengan kebocoran informasi. Hal apa yang akan Anda lakukan? A. Menerima ajakan teman Anda dengan terlebih dahulu meminta izin kepada atasan Anda. B. Menerima ajakan teman Anda dengan terlebih dahulu melaporkan kepada bagian teknologi dan informasi di kantor Anda. C. Menggunakan media penyimpanan hanya untuk dokumen-dokumen yang bersifat umum dan tidak rahasia. D. Mengusulkan kepada bagian teknologi dan informasi untuk menyediakan media penyimpanan awan internal yang bisa digunakan oleh semua pegawai. Atau E. Menggunakan media penyimpanan awan dengan tetap mencatatkan semua dokumen ke penyimpanan fisik internal. Gimana di sini? Nomor 28. Jawabannya adalah yang D. Mengusulkan kepada bagian teknologi dan informasi untuk menyediakan media penyimpanan awan internal yang bisa digunakan oleh semua pegawai. 29. Anda adalah seorang pegawai yang ditugaskan untuk bekerja pada bagian pelayanan masyarakat dan Anda menyadari bahwa setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda dalam memahami regulasi dan kebijakan pelayanan yang ditetapkan oleh organisasi. Sehingga ada kalanya terjadi miskomunikasi, belum lagi ditambah hal-hal teknis yang seringkali dikeluhkan oleh masyarakat yang dapat mengganggu proses pelayanan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pelayanan, maka
Di sini yang A, perlu dibuatkan sebuah pusat pengaduan masyarakat melalui saluran telepon yang siap 24 jam untuk menerima semua keluhan dan pengaduan masyarakat. B, perlu dibuatkan surat elektronik korespondensi agar petugas bisa melayani seluruh pertanyaan dan keluhan yang masuk dari masyarakat terkait pelayanan. C, perlu diletakkan kotak saran di loket pelayanan untuk mengakomodasi semua keluhan masyarakat secara tertulis. D, perlu dibuatkan loket pusat pelayanan masyarakat sebagai tempat masyarakat yang memperoleh informasi secara langsung. Atau E, perlu dibuatkan sistem pertanyaan yang sering ditanyakan di laman situs kantor untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan terkait regulasi dan kebijakan pelayanan. Nomor 29. Apa tindakan pertama yang penting? Jawabannya adalah apakah A atau ada jawaban yang lain? Nah, kalau yang A di sini masalahnya ini hanya melalui saluran telepon. Melalui saluran telepon. Jadi bagusnya yang dibuatkan itu adalah loket pusat pelayanan masyarakat sebagai tempat masyarakat memperoleh informasi secara langsung. Jadi langsung didapatkan informasinya. 30. Seandainya Anda satu tim dengan Fulan dan Anda tidak setuju dengan keputusannya, apa yang Anda lebih pertimbangkan ketika akan menyatakan sikap Anda? A, mempertimbangkan konsekuensi pada X dan Y, karena itu harus menyatakan sikap secara terbuka. B, mempertimbangkan konsekuensinya pada kekompakan tim, karena itu lebih baik menyatakan sikap secara tidak langsung. C, mempertimbangkan konsekuensinya bagi diri sendiri. Bisa jadi teman satu tim akan jengkel pada saya. Atau D, mempertimbangkan konsekuensinya pada X dan Y, karena itu harus berani mengambil alih keputusan dari si Fulan. E, mempertimbangkan konsekuensinya pada kelompok tim kerja bila perlu memberi toleransi pada kesalahan si Fulan. Apa jawaban nomor 30? Di sini kita tidak setuju dengan keputusan si Fulan. Jawaban yang lebih tepat di sini adalah yang B. Mempertimbangkan konsekuensinya pada kekompakan tim, karena itu lebih baik menyatakan sikap secara tidak langsung. Ya, mungkin itu saja kita bahas untuk sesi kali ini. Apakah ada pertanyaan terkait tes BUMN? Jadi untuk tes core value itu mengandung nilai akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi masing-masingnya ada definisinya, ada unsur-unsur yang harus dipenuhi. Dan bagaimana panduan perilakunya. Nah, apa yang harus diutamakan terlebih dahulu. Jadi seperti itu soal-soal untuk core values. Untuk soal core values ini, karena sulit ditemukan,
Nah, itu bisa diambil dengan menjawab soal-soal dari soal TKP, CPNS. Oh ya, adapun untuk soal core values ini ya, ini saya ambil dari bank soal TKP. Bank soal TKP. Bank soal TKP. Nah, silakan dibuka linknya tadi yang berisikan file materi TWK, TIU, TKP. Lalu yang dilihat itu adalah TKP. Setelah diklik ke TKP, lalu lihat bank soalnya. Yang barusan kita bahas itu paket C. Paket C ya. Nah, mungkin bisa dikerjakan paket A, paket B, paket C, paket D, paket E. Yang barusan dibahas itu adalah paket C. Jadi core values itu mirip dengan soal TKP. Kalau soal kemarin, soal core values-nya itu masih berupa definisi. Apa definisi dari akhlak, bagaimana tindakan, perilaku yang harus kita lakukan, untuk akhlak gimana, untuk kompeten gimana, loyal gimana, dan lainnya. Jadi begitulah untuk persiapan tes BUMN 2022. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ya, mungkin ini sesi yang terakhir ya. Dan insya Allah besok dan lusa itu kita akan ada tryout TO1 dan TO2. Nanti akan dikirimkan pembahasannya dalam bentuk PDF. Nah, jikalau ada yang ragu atau yang belum paham, atau ketemu soal yang tidak ada pembahasannya, atau walaupun ada pembahasannya namun masih bingung, nah itu bisa didiskusikan di dalam grup. Atau jikalau ada ketemu file-file materi yang berhubungan dengan BUMN, nah itu boleh dibagikan di dalam grup belajar. Nah, apakah ada pertanyaan terkait hal ini? Selamat belajar ya Bapak Ibu semua, semangat. Semoga kita semua di sini lulus tes BUMN 2022. Ya, materinya ada tadi ya. Ada di link. Ya, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.